Pemirsa, untuk membahas potensi gempa bumi dahsyat di zona megatrust dan gempa Banten dengan magnitudo 6,9 telah hadir di studio Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Bapak Lili Kurniawan. Selamat malam, Pak Lili. Selamat malam, Mbak. Pak Lili, kita mulai dulu dari penanganan terhadap dampak gempa yang terjadi di Banten dan Lampung. Sejauh ini apakah pendataan dampak gempa sudah selesai, Pak? Ya, ini daerah yang terdampak untuk gempa bumi kemarin itu cukup luas ya. Jadi tidak hanya di Pandeglang saja, ternyata sampai dengan Bogor pun ada yang kena. Ini pendataan terus kita lakukan sampai saat ini. Sekarang kita sekaligus untuk para pengungsi yang kebetulan rumah mereka rusak, kita sedang kira-kira kita openi gitu. Openi itu bahasa Jawanya, kita berikan subsidi untuk mereka, kita tampung mereka supaya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke, total ada berapa posko pengungsian, Pak? Sekarang tersebar ini, Mbak. Tersebar karena tadi sangat merata ya, tidak hanya di Pandeglang, tapi juga ada di tempat-tempat yang lain. Tetapi sejauh ini korban jiwa yang terkait langsung dengan gempa? Terkait langsung kemarin hitung-hitungannya dari Pusdatin kami itu ada 5 orang. Oke. Itu belum ada tambahan lagi sampai Baik, oke. Kemudian Pak, kalau soal potensi gempa megatrust yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jokowi juga sudah memberikan imbauan, upaya apa sih Pak yang dilakukan BNPB untuk mensosialisasikan soal gempa ini kepada masyarakat secara luas? Jadi BNPB bersama dengan BMKG sebenarnya sudah memetakan daerah-daerah yang rawan gempa bumi, termasuk tsunami di sini. Nah, daerah-daerah ini yang kemudian kita bikin mereka harus tangguh. Jadi di masing-masing kita punya berapa desa yang banyak sekali, saya kira hampir 45.000 desa yang rawan gempa bumi. Kemudian untuk yang tsunami sendiri ini ada 5.744 desa yang tersebar di Sabang sampai Merauke. Nah, semua desa ini kemudian kita buat upaya untuk menangguhkan mereka. Tiap-tiap desa itu ada 7 objek ketangguhan, Mbak. Jadi yang pertama adalah mulai dari rumah mereka, pemukiman, rumah, kemudian sekolah, kemudian ada fasilitas kesehatan, di situ ada puskesmas, rumah ibadah, pasar, perkantoran, dan fasilitas kritis atau fasilitas umum yang ada di sana, seperti tempat pariwisata dan sebagainya. Nah, ini tempat-tempat yang kita sebut sebagai 7 objek tadi, itu kita tangguhkan dengan berbagai karakteristik masing-masing. Nah, seperti sekolah misalnya. Sekolah itu kita menggunakan rumus 3 pilar. Pilar pertama adalah bagaimana infrastruktur sekolah itu harus aman. Infrastruktur bangunannya seperti apa. Dia harus tahan terhadap gempa. Jangan sampai dia ambruk, anak-anak kita yang lagi sekolah jadi korban di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pilar kedua mengenai manajemen penanggulangan bencananya. Jadi di sekolah itu dia sudah harus tahu, termasuk gurunya, tempat evakuasinya ada di mana. Kemudian jalur evakuasinya ada nggak di situ. Jadi kalau itu sekolahnya itu tingkat begitu, paling tidak tangga itu harus besar untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah rawan gempa. Kemudian pintu juga harus ada pengaturannya, dia harus membuka keluar, jadi dua pintu, 2 daun pintu, tidak bisa 1 daun pintu, harus 2 daun pintu, supaya mereka cepat bisa menjangkau tempat evakuasi. Nah, ini yang kemudian dilatihkan dengan pilar ketiga, kurikulum. Jadi kurikulum itu bagian dari muatan lokal yang ada di masing-masing daerah yang rawan gempa tadi. Kita harap itu masuk di situ. Apakah ini nanti di pelajaran IPA atau IPS? Ya. Jadi bangunan yang tahan gempa, kemudian manajemen evakuasi dan juga masuk ke kurikulum. Berarti BNPB menerjunkan tim ke desa-desa, Pak, untuk mensosialisasikan hal ini. Ya, saat ini kebetulan kami sedang melaksanakan ekspedisi desa tangguh bencana tsunami. Kami mengajak relawan-relawan dari berbagai unsur, berbagai organisasi untuk datang ke desa-desa yang rawan tsunami. Dan kebetulan kemarin pada saat kami ada di Pangandaran ada gempa itu, yang kemarin hari Jumat malam itu. Targetnya berapa desa, Pak? Targetnya untuk Selatan Jawa ada 584 desa, Mbak. Yang saat ini sudah dijangkau oleh tim relawan? Sudah sampai 320 desa. Nah, ini sifatnya sosialisasi, tetapi juga apakah sekaligus pelatihan? Ya, jadi yang kita lakukan itu yang pertama adalah kita betul-betul menilai ketangguhan masing-masing desa. Karena ini kan satu ekosistem ya, satu komunitas ya dari masyarakat.
Kemudian yang kedua, kita edukasi. Edukasi mereka datang ke sekolah-sekolah. Ada yang datang ke masjid, ke gereja, ada yang ke pasar, ada yang ke puskesmas, ada ke Baik. pemukiman penduduk, Ya. termasuk para pedagang. Nah, tapi kan kuncinya Pak, ini harus ada kerjasama juga dengan pemerintah daerah. Betul Apa yang sekali. dilakukan BNPB untuk menggandeng pemerintah daerah? Kalau kita berbicara soal ketahanan infrastruktur bangunan, itu kan sangat penting sekali, Betul sekali. peran dari pemerintah daerah. Ya, jadi kita memang nanti di akhir dari ekspedisi itu ada rekomendasi yang kita berikan pada Bupati Wali Kota mengenai tata ruang misalnya. Tata ruang di daerah yang rawan tsunami, rawan gempa, itu harus seperti apa. Kalau kita lihat sekarang ini kan masih banyak tempat-tempat pariwisata terutama di selatan Jawa, itu yang jalur evakuasinya itu agak dia mengikuti sejajar dengan pantai. Nah, itu yang masih membahayakan. Dia harus membuat jalur-jalur yang menuju ke tempat yang tinggi. Ya. Karena intinya kalau kita bicara mengenai tsunami, kita harus tahu tempat evakuasi itu ada di mana. Baik, oke. Dan mudah-mudahan rekomendasi ini diikuti ya Pak oleh pemerintah daerah setempat. Betul sekali. Terima kasih Pak Lili sudah bergabung bersama kami di Sama-sama, Prime Mbak Time Siti. News.